Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herunisa Diningrum dari kelas Sosiologi A semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diskusi, pidato, dan ceramah. Materi yang pertama adalah diskusi. Pengertian diskusi. Diskusi adalah suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah dengan tujuan mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan kepuasan bersama mengenai suatu masalah. Jenis-jenis diskusi. Jenis-jenis diskusi yaitu ada diskusi panel, diskusi forum, diskusi kelompok pembahas, diskusi komite, diskusi meja bundar, simposium, seminar, konferensi, dialog, diskusi kasus, dan sarasehan. Selanjutnya ada struktur diskusi. Struktur yang pertama ada isu. Isu adalah gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam diskusi. Yang kedua ada argumen. Argumen adalah pendapat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam diskusi. Yang ketiga ada kesimpulan atau saran. Adalah hasil rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang akan didiskusikan. Selanjutnya ada cara menyusun diskusi. Yang pertama, menentukan topik masalah atau isu. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mencari informasi serta data tentang isu yang dipilih. Yang keempat, menyusun karangan teks. Yang kelima, mengembangkan karangan menjadi teks diskusi. Yang keenam, merevisi atau menyunting teks diskusi. Selanjutnya ada materi pidato. A. Pengertian pidato. Menurut KPBI, pidato adalah pengungkapan pikiran, bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Tujuan pidato. Yang pertama ada persuasif, yaitu mempengaruhi pendengar. Yang kedua informatif, memberikan informasi. Yang ketiga reaktif, menyenangkan orang lain. Sistematika berpidato. Yang pertama, mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin. Yang kedua, menyampaikan pendahuluan. Yang ketiga, menyampaikan isi pidato. Yang keempat, menyampaikan kesimpulan pidato. Yang kelima, menyampaikan harapan berupa anjuran atau ajakan. Yang keenam, menyampaikan salam penutup. Pendekatan isi pidato. Merebut perhatian, artinya melalui perhatian yang dramatis atau dengan bantuan visual. Lalu hubungan dengan penonton, menunjukkan kebersamaan dan empati kepada hadirin. Lalu kelayakan, tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik tersebut. Kemudian ada tujuan, jelaskan apa yang menjadi harapanmu setelah menyampaikan pidato selesai. Yang terakhir ada peta jalan, katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato yang telah kamu sampaikan sebelumnya. Materi selanjutnya ada ceramah. A. Pengertian ceramah. Ceramah yaitu kemampuan berbicara di depan halayak umum mengenai suatu hal, pengetahuan, dan lain sebagainya. Ceramah ditunjukkan untuk mengarahkan audiens agar sungguh-sungguh mendalami masalah yang akan dibahas. Jenis-jenis ceramah. Yang pertama ada ceramah umum. Ceramah umum adalah sebuah ceramah yang berisi tentang pesan dan bertujuan untuk memberikan informasi yang ditunjukkan kepada pendengar. Yang kedua ada ceramah khusus, artinya memiliki sebuah tujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk khususnya kepada para pendengar ceramah yang bersifat khusus. Ciri-ciri ceramah. Yang pertama, terdapat komunikasi dua arah antara pembicara dengan pendengar. Yang kedua, adanya suatu pengetahuan untuk dijelaskan kepada para pendengar. Yang ketiga, biasanya disampaikan oleh seseorang ahli atau yang dianggap pakar dari bidang yang akan diceramahkan. Tujuan ceramah. Yang pertama ada informatif, yang kedua persuasif, yang ketiga argumentatif, yang keempat rekreatif, yang kelima naratif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.